Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, kembali lagi nih bersama Kak Adinda dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kakak nggak sendirian loh sobat. Kakak ditemenin sama dua teman kakak yang akan membantu kakak dalam menyampaikan materi kita pada hari ini. By the way, mana nih kakak-kakaknya? Kenalan dulu dong sama sobat belajar yang ada di rumah. Halo sobat belajar, saya Kak Melani. Halo sobat, perkenalkan nama kakak Anjeli Putriani. Oke sobat, udah tahu kan nama kakak-kakaknya? Kita langsung aja yuk sobat. Pada video ini, kakak dan dua teman kakak ini akan membahas tentang integrasi nasional sobat. Menarik bukan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui apa itu integrasi nasional, bagaimana sih konsep integrasi nasional, sejarah terbentuknya integrasi nasional, tantangan integrasi nasional, dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi integrasi nasional itu. Sobat belajar pasti penasaran kan? Apa sih pengertian integrasi nasional? Oke sobat, integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, pengertian dari integrasi nasional integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan gimana konsep dari integrasi nasional itu? Oke sobat, kita langsung tanya aja yuk ke Kak Mi. Oke sobat, jadi sobat pelajar udah tahu kan apa itu integrasi? Nah sekarang kita cari tahu yuk bagaimana konsep integrasi nasional itu. Nah, konsep integrasi nasional yaitu ada secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegrasi secara vertikal, sekaligus mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Oke sobat pelajar, sekian penjelasan dari Kak Mei. Sekarang kita tanya ke Angel yuk, bagaimana sih Kak sejarah terbentuknya integrasi nasional itu? Awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu telah mencerminkan adanya benih-benih semangat kebangsaan yang kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Pada abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan. Perjuangan melalui berbagai organisasi, seperti contohnya Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya, mencitrakan bahwa adanya integrasi nasional dan kultural. Tantangan integrasi di masa yang akan datang seperti ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa, seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang bersaudara. Ancaman non-militer yaitu ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, penahanan dan keamanan. Beberapa contoh ancaman militer yaitu ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, dan lain sebagainya. Faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional itu apa sih? Boleh dijelaskan Kak Dinda? Gimana nih sobat belajar? Pasti udah paham kan dari penjelasan Kak Mei dan Kak Anjeli tadi? Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Baik sobat, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional ini dibagi menjadi dua sobat.
yaitu faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Kita mulai dari faktor pendorong. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan oleh seseorang maupun kelompok. Nah, dalam integrasi nasional, terdapat beberapa faktor nih sobat yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersatu. Lalu yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air. Kemudian yang keempat yaitu wujud ideologi nasional. Yang kelima yaitu budaya gotong royong. Dan yang terakhir yaitu antisipasi ancaman asing. Oke sobat belajar, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Selain terdapat faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat integrasi nasional, sobat. Faktor penghambat adalah faktor penghalang untuk melakukan tindakan secara individu ataupun kelompok. Nah, dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional nih, sobat. Yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Lalu yang kedua, yaitu wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Nah, untuk sobat belajar yang belum mengetahui apa itu etnosentrisme, kakak akan jelasin ya sobat. Jadi, etnosentrisme yaitu fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimilikinya lebih dari kebudayaan lainnya. Faktor penghambat yang keempat yaitu tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Lalu, yang terakhir yaitu budaya asli mulai tergerus. Nah, sobat belajar, kakak kira sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Kakak harap sobat belajar di rumah dapat memahami materi integrasi nasional yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Jangan sampai lupa ya sobat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya, kakak Adinda beserta dua teman kakak pamit undur diri ya sobat. Terima kasih sobat pelajar semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. See you guys.